Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Isa Irish yang melakukan kegiatan nge-gym sampai pernah sakit karena turunkan berat badan. Lalu, bagaimana tips olahraga sehat dari Isa Irish? Selanjutnya kabar terbaru datang dari Brisya Jody yang baru berulang tahun dan dapat kado spesial dari Julian Jacob. Seperti apa hadiah istimewa dari sang kekasih? Dan terakhir kabar terbaru datang dari pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono membagikan cara membangun hubungan dengan sang buah hati. Wanita mana yang tidak ingin memiliki badan ideal dan sehat? Tentu semua kaum hawa menginginkannya, mulai dari menjaga pola makan hingga rutin berolahraga. Seperti yang dilakukan Isa Irish Hutasoit yang tetap melakukan olahraga seperti nge-gym meskipun disibukkan oleh padatnya jadwal syuting. Bahkan, baginya nge-gym salah satu cara untuk membangun stamina saat syuting. Dan kali ini, tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan untuk mengikuti kegiatan nge-gym yang dilakukan Isa Irish di sela break syuting. Lalu, bagaimana keseruan Isa Irish dalam angkat beban berat hingga tips menjaga badan tetap ideal. Assalamualaikum pemirsa, ini Isa Irish dan kalian aku bawa olahraga. Hari ini aku mau latihan pull dan back dan biasanya aku mulai di treadmill atau sepeda. Kayak beban. Terus backnya pasti pakai alat. Lari dulu. Tadi belum mulai tapi biasanya aku nggak fokus dengan jarak, aku fokusnya dengan kasih pull sampai hampir nggak bisa lagi gitu. Awalnya aku warming up 4 kilo sejam biar nggak langsung lari, nanti kan kram. Aku naikin sampai 6 kilo sejam atau 5,5 kilo sejam. Setelah 2 menit atau 3 menit, aku mulai lari 8 kilo sejam biar bakar lemaknya, proses bakar lemak itu mulai lebih cepat. Terus setelah 5 menit kira-kira aku biasanya mulai lari 9 kilo sejam. Terus biasanya kalau aku lebih lama dari 10 menit aku mulainya 10, 11 atau 12 kilo sejam. Biar berkeringat. Kita langsung lanjut ke perut. Perut. Gerakan ini untuk bagian perut di atas terus samping. Soalnya kalau turun gini kan kakinya nggak kena lantai, jadinya harus tahan pelvis itu di bagian ini juga di samping, terus bagian atas perut paling berusaha. Sekarang aku angkat 5 kilo. Tadi aku ada 2 varian. Demi kesehatan. Selanjutnya mau latih apa lagi nih Kak? Ada 2 gerakan yang lain untuk perut lagi. Setelah itu back. Selesai melakukan plank dan mengangkat beban hingga 5 kg, tak sampai di situ, Irish juga akan latihan otot dengan melakukan back shape dengan berat beban 24 kg.
Setelah melakukan kegiatan nge-gym, ternyata Ise Iris awalnya tak suka dunia olahraga. Namun kini ia sangat merasakan khasiat dan manfaat dalam berolahraga. Bahkan, Ise menyempatkan olahraga sebelum syuting. Di samping itu, Ise membagikan pengalamannya menurunkan berat badan dari 80 kg sampai 45 kg. Aku mulai nge-gym pas pindah ke Indonesia 3 tahun lalu. Khusus untuk kerja, soalnya awalnya aku nggak suka olahraga. Nah sekarang niatnya aku membentukin badan, ngurusin badan, langsingin badan, terus turun berat badan. Tapi saat aku udah turun banget, terus mulai bentukin badan kan agak naik. Jadinya sekarang aku nggak lihat nimbangan lagi, tapi aku lihat bentuk badannya gimana. Soalnya bisa naik turun aja, tapi bentuknya sama aja. Ya itu benar sekali. Emang kalau apalagi pemain di TV ya, kita harus jaga fisik kita, bukan bentuk aja, menatapannya gimana, tapi juga kesehatan kita. Soalnya syutingnya itu bisa sampai pagi, sampai subuh kadang-kadang, atau mulainya dari subuh sampai subuh juga bisa. Aku pernah sih sampai 30 jam nggak tidur gara-gara syuting. Kita harus ngejaga kesehatan kita, dan menurut aku di gym itu dapat banget, soalnya olahraga seberat gini itu membantu nge-boost stamina kita. Kalau aku lagi dipanggil calling syuting pagi, aku tuh coba usahakan sebelum aku berangkat olahraga di rumah, soalnya tempat ini buka dari jam 8 dan biasanya kalinya jam 9, jadinya aku berangkat dari rumah jam 8. Kalau misalnya pulangnya cepat kayak hari ini, aku tuh bisa ke gym, kadang-kadang telat, tapi jadinya mending telat daripada enggak sama sekali kan. Terus kalau misalnya free, satu hari libur penuh, aku pagi malam. Terus aku suka sepedahan, lihat tempat-tempat baru kayak gitu, jadinya emang suka bergerak terus. Aku biasanya 2 jam dengan warming up, termasuk warming up, stretching, cardio itu termasuk lari, sepedahan, terus boxing kalau misalnya nggak pasang kuku. Terus tergantung harinya aku latih apa hari ini. Aku kan perut dan back, kadang-kadang kaki, kadang-kadang banget bahu dan dada. Susah sih, yang menjaga makan emang yang paling susah, soalnya aku suka banget dengan makan. Aku tuh coba cari makanan yang enak tapi tetap sehat. Kan sukanya, oh ya pizza itu enak ya tapi nggak sehat. Nah aku suka manis, jadinya daripada permen aku ganti ke buah yang contoh mangga yang udah matang banget gitu, yang udah manis banget gitu, cukup manis juga. Jadinya ganti semua opsi ke opsi yang lebih sehat. Enggak, sebenarnya enggak. Soalnya pas aku baru pindah ke Indonesia, aku tuh hampir 80 kilo. Sekarang aku 55 kilo, tapi aku sempat 45 kilo, 45 dengan ini badan kayak aku 173, sebenarnya udah nggak sehat lagi. Dan ya taunya dunia entertain ini kan keras banget, disuruh oh ya turun 5 kilo lagi lah. Saat aku udah turun 5 kilo lagi, 40 kilo, kayaknya 5 kilo lagi deh gitu, sampai aku kayak nggak ada berat badan lagi gitu. Sebenarnya itu diterusin, benar-benar cari batas kesehatan orang. Nah aku udah sempet sakit gara-gara kurang makan langsung jadi kurang tidur, stres, kayak bener-bener nggak sehat lagi. Makanya aku tuh dari 45 kilo itu aku naikin lagi, soalnya aku hanya tidur aja, kan biasanya kalau berdiri hitam kan, tiduran aja udah hitam. Jadinya sekarang aku paling mau turun sampai maksimum 50 kilo. Mulainya tuntutan kerjaan, tapi aku sukanya nge-gym sekarang karena sesuatu yang bisa bantu aku untuk ngejaga emosi aku. Contoh stres di kerja atau marah gara-gara nggak lancar kerjaan, atau di rumah agak gimana, atau di luar habis tabrak sama kucing, nggak tahu, udah pokoknya bantu dengan
menjaga emosi dan menjaga badan juga. Dan yang enak banget sebenarnya setelah berapa minggu diukur lagi, wah itu udah lebih kecil, lihat kaca tuh kok malah tambah cantik aja ya, kayak itu enak banget sebenarnya. Itu yang 10 kilo itu aku harus bilang itu akan lama, soalnya pertama 20 kilo itu dari 80 kilo sampai 60 kilo itu gampang, soalnya itu hanya lemak yang kebakar. Nah sekarang kita juga ngomong soal berat badan, bagian otot, tulang, air, ya kan, bukan hanya massa lemak. Nah lemaknya ini makin berkurang gitu, jadinya susah dibakar. Soalnya ada 2 tipe lemak, ada lemak yang keras, ada lemak yang lembut. Nah lemak yang lembut itu gampang untuk dibakar, soalnya itu lepas dari usus kita. Nah lemak yang keras itu nempel dengan usus kita dan itu susah untuk dibakar. Aku sebenarnya udah ada trauma soal turunin berat badan, soalnya saat aku 45 kilo itu aku masuk ke rumah sakit, soalnya jatuh terus. Ini hitam, tulangnya di sini semuanya kelihatan. Ini kelihatan, tulang aku di belakang ini kelihatan semua. Kalau misalnya aku main sit up untuk latih perut, aku ada memar di belakang, di bagian tulang tengah itu. Itu benar-benar udah tanda nggak ada lemak sama sekali. Tapi aku nggak sempat suka dengan badanku, diriku sendiri. Nggak sempat puas, walaupun udah kurus kering. Jadinya gara-gara aku ke brainwash, aku harus turun lagi. Walaupun aku lihat aku nggak sehat, tapi taunya aku harus lebih kurus. Itu udah bawa aku kepikiran agak ke arah trauma. Soalnya benar-benar nggak sadar aku makin sakit. Maunya kurus aja biar bisa kerja, tapi sama sekali nggak bisa kerja. Soalnya jatuh mulu, nggak sehat. Jangan terlalu nge-push, jangan terlalu cepat nyerah juga. Jaga makanannya, jaga kesehatannya. Soalnya kamu perlu banyak energi untuk olahraga. Terus olahraganya konsisten, jangan bolos-bolos banyak. Soalnya badannya itu perlu dipump terus, didorong terus biar dia bisa menahan bentuk yang kamu ingin. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Prisya Jody baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25 tahun pada 30 Maret kemarin. Ia mengungkapkan kebahagiaannya karena tak menyangka mendapat kejutan dari teman-temannya dan juga sang kekasih Julian Jacob di tahun ini. Wajah bahagia serta terharu terpancar darinya karena tahun ini pertama kali bagi Jody merayakan ulang tahun ditemani oleh orang terkasih. Tak hanya kejutan yang Jody dapat, namun juga berbagai kado spesial seperti kaos lucu dari penyanyi Rosa serta sebuah otopet dari sang pujaan hati Julian Jacob. Memasuki usia seperempat abad, Jody mengaku tak terburu-buru untuk menikah, bahkan ia menyatakan bahwa dirinya masih takut karena pernikahan merupakan hal yang sakral. Aku sama sekali nggak tahu Bukan semua yang bukan. kayak teman-temanku semua, plus Teh Ocha juga datang di surprise party aku, terus dapat kado banyak. Ini kado dari Teh Ocha, kan sering kado kaos ya Teh Ocha, banyak itu. Julian juga kasih otopet. Senang banget sih, aku ulang tahun terindah sebelumnya nggak pernah punya pacar waktu ulang tahun. Aku pikir kan itu kutukan ya, karena karena nggak pernah ulang tahun kok nggak pernah punya pacar nih. Kenapa selalu putus, entah H-1 entah H-2 itu selalu putus, dan kemarin juga sempat putus, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Akhirnya dia memecahkan rekor, pas aku ulang tahun aku tetap punya pacar. Luar biasa sih, maksudnya ya happy banget sih karena dia deket sama gue. Targetnya 3 tahun lagi, tapi banyak juga yang bisa muda. Jangan dong, makanya aku takut banget sih Pak. Aku nikah ini sakral sekali buat aku dan sekali untuk selamanya. Harus memilih pasangan yang tepat dan harus tahu gimana kekurangan pasangan, gimana bisa terima gak nanti kalau tinggal berdua. Ini loh, aku aja nginep di rumah temen aja gak pernah seumur hidup aku. Bahkan biasa kalau menikah aku harus tinggal sama suami aku, dimana itu aku
tapi aku tetap mau nikah. Memasuki usia ke-25, Jody berbagi cerita bahwa usianya ini merupakan usia yang rawan dan perlu lebih memfokuskan diri untuk lebih memikirkan masa depan. Perihal pernikahan, ternyata Jody sudah memiliki gambaran pernikahan yang ia impikan selama ini. Dirinya bercerita kalau ingin pernikahannya seperti artis Sandra Dewi yang bernuansa Disney. Karena 25 adalah kesempatan di mana aku itu umur yang rawan sekali untuk mikirin masa depan. Soalnya ini aku awalnya mau kemana, aku harus selesai kuliah aku harus gimana, ke orang tua gimana, aku harus bikin apa, aku harus bisa survive, aku udah harus bisa menjadi orang yang sukses. Terus harus segera memikirkan keluarga kecil. Nggak pernah kode, cuma emang dia selalu kalau pacarnya emang serius, tapi kan ya kita nggak bisa nggak bisa tahu hari esok itu seperti apa gitu. Kalau niat pasti serius, jadi kita udah nggak main-main karena udah sama-sama gede. Dia kan 27, aku 25. Aku pengen nikah di ala-ala kayak Sandra Dewi, cinta banget. Iya, makanya aku nggak mau nikah pas pandemi karena aku nggak bisa ke Disney. Doain aja, atau enggak di Korea nikahnya sama BTS. Loh, nikahnya sama BTS, maksudnya ngundang BTS. Pasangan selebriti Dude Harlino dan Alyssa Soebandono kerap tampil serasi di berbagai kegiatan. Hubungan rumah tangga mereka pun jauh dari kabar tak sedap. Tak hanya itu, pasangan yang menikah sejak 2014 ini telah dikaruniai 2 orang putra yakni Rendra dan Malik. Bahkan di tengah kesibukan keduanya melakukan syuting, baik Dude maupun Alyssa keduanya tak mengabaikan pendidikan kedua putranya hingga terus memantau tumbuh kembang anak-anaknya. Dude juga menceritakan bahwa anak pertamanya yang kini sedang aktif-aktifnya dan akan segera memasuki bangku sekolah dasar di pertengahan tahun ini. Selain itu, diungkapkan juga perbedaan karakter di antara kedua anaknya, di mana karakter anak pertama yang berani bertemu orang baru, sedangkan anak keduanya yang memiliki karakter pemalu. Sebagai orang tua, Dude dan Alyssa juga melakukan pendekatan yang intens terhadap anaknya, mulai dari berdiskusi hingga bercerita untuk membangun hubungan yang terbuka. Rendra ini kalau saya lihat dia sebagai kakak, kan dia punya adik nih satu nih, Malik kan, jadi dia bisa nunjukin gitu bahwa dia sebagai kakak, dia sebagai pemimpin gitu ya, dan dia tuh karakter anak yang berani sebenarnya, nggak pernah malu ketemu orang, beda sama adiknya. Jadi agak malu. Kalau dia enggak, dia malah senang bisa ketemu orang baru, siapapun yang datang ke rumah, kalau kita nggak tahan-tahan, dia bisa temuin semua di rumah. Bisa tiba-tiba lari aja sendiri ya. Betul, dan anaknya suka ngobrol, bercerita. Dia tahu satu informasi itu dibahas sama kita. Oh, jadi planet Mars itu begini ya gitu. Itu dia kalau habis nonton antariksa tuh dia seneng banget kan. Oh, jadi pesawat tuh gitu ayah gitu. Jadi dia suka diskusi. Jadi begitulah orangnya ya. Insya Allah tahun ini masuk SD. Iya, sekarang masih TK ya. TKB. Sekarang di TKB, Insya Allah pertengahan tahun ya. Kita berusaha memang sesering mungkin ya. Karena kan bisa video call, kemudian entah nanti orang rumah kirimin apa yang mereka lakukan gitu ya, di videoin. Apakah dia voice note juga sering banget. Intinya adalah supaya waktu-waktunya Rendra di rumah, kalau kita lagi di tempat syuting, dia tidak hilang gitu. Selalu ada dan kita selalu sapa dia, lagi ngapain, makan apa, segala macam. Dude dan Alyssa keduanya sering mengunggah berbagai momen berdua juga bersama anak-anak di akun sosial medianya. Hal tersebut membuat banyak warganet beranggapan keduanya merupakan pasangan yang serasi dan harmonis. Menanggapi komentar dari warganet tersebut, Dude hanya bersyukur dan mendoakan semoga banyak keluarga yang sama-sama bahagia. Pasangan artis ini pun mengungkapkan bahwa mereka masih perlu banyak belajar dari pasangan lainnya. Kita masih belajar. Kan malah kita juga harus belajar sama yang sudah jauh lebih yang sudah lebih lama menjalankan rumah tangga, dan bisa menjaga keharmonisannya. Kita juga mesti belajar. Memang kita berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik lah kalau dari kita kepada masing-masing pasangan dan keluarga, karena ya itu yang bisa kita lakukan. Betul. Dan harus terus menjaga semuanya gitu. Mau kita pernikahan setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu harus kita jaga.
Dan buat kita apresiasi dari banyak orang gitu, dari komen semua kita berterima kasih ya. Kita sangat menghargai itu dan kita bersyukur, dan kita justru juga banyak berdoa mudah-mudahan banyak rumah tangga juga bisa sama-sama bahagia, kita saling bisa belajar ya kan. Karena memang rumah tangga ini kan satu perjalanan yang lika-likunya banyak nih sebenarnya kan, jadi perlu banyak belajar jadi ayah, jadi suami, jadi istri segala macam. Berharap ya pasti Renda jadi anak soleh, lebih rajin lagi sholatnya ya kan, Semangat lagi belajarnya. semangat lagi menghafal Qurannya ya kan, dan ya terus jadi anak yang terbaik lah insya Allah, dan mudah-mudahan kita juga bisa jadi orang tua terbaik untuk bisa ngajarin anak-anak kita insya Allah. Ya.